Oke, selanjutnya kita move ke review balapan kedua di tahun 2020. Masih di sirkuit Jerez, jedanya adalah 1 minggu dari balapan perdana. Nah, dengan adanya 3 pembalap yang cedera kemarin, mereka setelah melakukan operasi, ketiganya tuh udah gak sabar banget pengen balik ke track, teman-teman. Kita ngomongin Marc Marquez dulu. Marc Marquez mengalami cedera di tulang humerusnya sebelah kanan. Di hari Selasa dia harus terbang ke Barcelona untuk melakukan operasi. Dan luar biasanya di hari Kamis dia udah menuju sirkuit Jerez untuk menjalani tes medical untuk mengetahui apakah dia cukup fit untuk ikut balapan. Bayangin teman-teman, beberapa hari setelah operasi, biasanya orang kan setelah operasi dia santai-santai di rumah, tidur di sofa, nonton balapan gitu ya. Tapi ini Marc Marquez, seorang juara, dia nggak mau diam di rumah teman-teman. Dia ngebet banget pengen nyobain balik ke track secepat-cepatnya, karena dia tahu ketika dia harus lama absen, dia bakal kehilangan banyak poin dengan para pesaingnya di World Championship kan. Bayangin aja, yang balapan pertama si Fabio Quartararo menang, dan jika di balapan kedua Fabio Quartararo menang juga, berarti Marc Marquez sudah kehilangan 50 poin dibanding Fabio Quartararo kan. Nah, akhirnya Marquez berhasil melewati tes medis sebelum MotoGP Jerez, dan dia berencana untuk nyobain motor di hari Sabtunya, yaitu di free practice ketiga. Waduh, ini gila banget ya kan, nekat banget kan. Tapi ya itulah kalau dia itu mentalnya juara, dia nggak mau berpangku tangan teman-teman. Ketika dia kondisinya belum fit pun, dia berusaha keras untuk segera mungkin comeback. Kemudian si Alex Rins juga ke Crutch loh, nggak kalah heroik juga loh. Setelah cedera, mereka berdua juga pengen ikutan balapan di seri Jerez kedua ini, dan akhirnya mereka berdua juga dinyatakan fit untuk balapan kedua di sirkuit Jerez. Nah, di balapan kedua ini kondisi sirkuitnya sedikit berbeda dengan balapan pertama teman-teman. Karena apa? Karena temperaturnya jauh lebih panas dari balapan pertama. Bahkan di beberapa titik di sirkuit Jerez seri kedua kali ini, suhunya bisa mencapai 62 derajat Celcius. Waduh, itu kalau taruh telur di situ bisa mateng kan? Luar biasa panasnya. Dan di balapan kali ini banyak banget rider yang crash, sehingga di akhir balapan kita hanya dapati 13 pembalap yang finish di balapan seri kedua kali ini. Luar biasa kan? Nah, kita flashback dulu dari mulai posisi startnya. Si Fabio Quartararo start di posisi pertama, kemudian di posisi kedua diikuti oleh Maverick Viñales, kemudian di posisi 3 ini kejutan yaitu Francesco Bagnaia bisa start di posisi ketiga. Di posisi keempat ada The Doctor Valentino Rossi yang dia melakukan comeback yang luar biasa dibanding dengan seri pertama sebelumnya. Dan ketika start dimulai, Fabio Quartararo langsung melejit ke posisi pertama, mempertahankan posisi startnya, disusul oleh Maverick Viñales, dan juga Rossi langsung melejit di posisi ketiga. Berarti Yamaha 1, 2, 3. Dan kayaknya kali ini whole shot device dari Yamaha berjalan dengan mulus teman-teman, karena biasanya yang kita lihat tahun lalu Yamaha sering banget teteran ketika posisi start. Tapi kali ini teman-teman, whole shot device-nya terbukti sangat ampuh. Di balapan yang super panas kali ini, Fabio Quartararo bisa melejit di posisi pertama, tapi di akhir lap 1 di turn 13, Maverick Viñales mencoba untuk overtake, tapi ternyata dia melebar, sehingga Fabio Quartararo bisa cutback, bisa ngambil alih posisi pertamanya. Dan luar biasanya kali ini Fabio Quartararo sangat dominan. Kita lihat bahwa Fabio Quartararo meskipun usianya masih muda teman-teman, kita harus acungi lebih dari 2 jempol lah. Itu salut banget sama dia. Dengan usianya yang masih muda, dia membuktikan bahwa ini pembalap udah mulai dewasa. Karena apa? Dari lap 1, tikungan pertama sampai garis finish, dia nggak bisa tersentuh teman-teman. Ini ngingetin aku dengan riding stylenya si Jorge Lorenzo ya. Dulu waktu masih jaya-jayanya di Yamaha, Jorge Lorenzo kan gitu kan, racing line-nya rapi banget, dia start bagus, dia bisa memanage gap dengan baik sehingga dia bisa finish di posisi pertama. Si Fabio ini juga kayak gitu, dia langsung ngacir aja di depan teman-teman tanpa bisa tersentuh dari lap 1 sampai garis finish. Dia menjadi satu-satunya pembalap di kelas MotoGP yang bisa berhasil memenangi balapan back to back di sirkuit yang sama
berturut-turut sejarah dan kita menjadi saksinya. Bahkan ada di satu titik di mana gapnya itu bisa mencapai 8 detik. Gila banget kan? Ini benar-benar menjadi awal start yang bagus bagi Fabio Quartararo dan juga tim Yamaha Satelit, yaitu Sepang Racing Team, yang membuktikan bahwa sebenarnya tim Satelit juga punya kekuatan yang sama ya. Karena terbukti dengan 2 balapan pertama tanpa Marc Marquez, Fabio Quartararo bisa memaksimalkan kesempatannya dengan merebut poin penuh. 2 kali kemenangan langsung disabet. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah salah satu pesaing terberat untuk meraih juara dunia 2020, teman-teman. Nah, yang finish kedua adalah si Maverick Viñales yang sebenarnya startnya udah cukup lumayan bagus ya, tapi dia melakukan kesalahan lagi. Dia kayaknya udah terlalu nafsu ya. Di akhir lap pertama dia ngelihat bahwa ada celah, tapi kayaknya bannya belum terlalu panas. Dan kali ini si Maverick gak melakukan kesalahan loh teman-teman untuk dalam hal pemilihan ban. Karena apa? Karena dia akhirnya memilih hard depan, kemudian belakangnya soft. Gak kayak di balapan pertama kan. Balapan pertama dia milih soft depan, soft belakang. Tapi kelihatan banget bahwa Maverick Viñales kali ini juga belum terlalu mateng, karena dia kelihatan keburu-buru banget ya. Coba deh ketika di akhir lap pertama dia nggak langsung nyelipin si Quartararo, coba tempel aja dia sampai akhir. Mungkin hasilnya bisa beda kan. Tapi penampilan Maverick Viñales kali ini harus diacungi jempol juga teman-teman. Karena di 5 lap terakhir dia harus bersaing ketat dengan teammate-nya Valentino Rossi untuk memperebutkan posisi kedua, yang selama beberapa lap itu dipegang oleh Valentino Rossi. Tapi kelihatan banget bahwa di akhir-akhir balapan Valentino Rossi mengalami drop yang cukup signifikan di ban belakangnya, sehingga dia banyak sliding. Dan akhirnya 2 lap menjelang garis finish si Maverick berhasil overtake si Rossi. Tapi itu gak gampang ya teman-teman. Gak gampang karena apa? Kelihatan banget ketika kita lihat balapannya lagi, itu udah deket banget ketika keluar tikungan kelima ya. Waktu masuk tikungan ke-6 atau di braking zone itu kelihatan Rossi sangat kuat banget, sehingga Maverick susah banget untuk nyalipin si Rossi. Tapi kelihatan bahwa di beberapa lap terakhir Rossi udah struggle banget dengan ban belakangnya yang udah habis, sehingga dia harus merelakan posisi keduanya disalip oleh si Maverick Viñales. Nah, yang finish posisi ketiga siapa lagi kalau bukan The Doctor. Berarti Yamaha bisa mengunci podium di sirkuit Jerez di seri kedua MotoGP kali ini. Luar biasa teman-teman. Selamat untuk tim Yamaha. Nah, si Valentino di balapan kedua 2020 ini kelihatan dia mengakui kalau settingan motornya berubah drastis dari balapan pertama. Dia bilang bahwa terkadang tuh pengalaman gak begitu membantu di MotoGP era modern kali ini teman-teman ternyata. Karena apa? Dia mengakui bahwa kali ini dia harus merubah mindsetnya, merubah cara pandangnya untuk beradaptasi dengan motor dan ban baru di tahun 2020. Dia bilang bahwa saya sejak hari Jumat itu udah melakukan banyak perubahan di settingan yang membuat saya bisa lebih nyaman lagi di atas motor. Dan kelihatan banget ketika dari free practice pertama sampai di sesi kualifikasi, yang mana Valentino Rossi berhasil start dari posisi keempat, itu lompatan performa yang cukup signifikan kan. Dan ketika awal lomba dia berhasil menyalip si Pecco Bagnaia, sehingga dia di tikungan pertama udah langsung melesat ke posisi ketiga. Dan di mayoritas balapan Valentino Rossi stay di posisi kedua loh teman-teman, sebelum akhirnya disalip oleh Maverick Viñales di 2 lap terakhir. Tapi perkembangannya patut diacungi jempol teman-teman, karena beda banget dengan balapan pertama. Di balapan pertama kan dia hanya fight untuk posisi ke-10, tapi kali ini dia udah bisa merangsak ke posisi depan. Dan dia ketika diwawancara di Park Veld, dia kelihatan seneng banget. Karena apa? Karena dia udah lama banget gak naik podium teman-teman. Terakhir kali dia naik podium itu di sirkuit Austin di Texas, Amerika Serikat, yaitu di tahun 2019 kemarin. Jadi udah 1 tahun lebih Valentino Rossi gak naik podium. Nah, bagi kalian yang fans beratnya Valentino Rossi pastinya udah kangen banget kan ngelihat Valentino Rossi sang legenda hidup balik lagi ke podium. Dan akhirnya betul-betul di balapan kedua kali ini. Kemudian aku juga mau bahas tentang Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia yang start dari posisi ketiga di balapan kedua ini, sebenarnya penampilannya luar biasa teman-teman. Tapi apesnya kali ini dia harus mengalami mechanical problem. Di pertengahan lomba itu motornya ngeluarin asap, kayaknya ada masalah dengan saluran oilnya atau nggak tahu apa lah. Tapi apesnya
Dia saat dia mengalami mechanical problem, dia udah nyaman di posisi kedua. Dia udah punya gap beberapa titik dengan Rossi yang saat ini di posisi 3. Tapi apesnya teman-teman, aduh. Padahal itu kalau seandainya dia bisa finish di posisi kedua, itu akan menjadi podium pertamanya Pecco Bagnaia di kelas MotoGP. Lalu ada Franco Morbidelli yang penampilannya di balapan kedua kali ini sebenarnya lumayan lah teman-teman. Anak didiknya Valentino Rossi di VR46 Academy ini, aku yakin dia sebenarnya bisa bersaing untuk posisi podium. Tapi apesnya bagi pembalap Yamaha, kali ini Franco Morbidelli yang mengalami mechanical problem, mirip banget sama si Valentino Rossi ketika di balapan pertama teman-teman. Di track lurus garis finish, tiba-tiba motornya tuh kehilangan power dan dia nggak bisa maksimalkan untuk perpindahan gigi. Akhirnya dia harus menepi di samping lintasan, harus retire. I'm so sorry for Franco. Dengan banyaknya pembalap yang crash, kita harus acung jempol juga untuk si Takaaki Nakagami teman-teman. Takaaki Nakagami, pembalap Jepang ini, dia finish di posisi keempat di balapan kedua Jerez 2020. Menjadi andalanya Honda setelah Marc Marquez gak jadi ikut di balapan kedua ini. Kemudian si Cal Crutchlow yang belum terlalu fit sehingga dia harus melawan rasa sakitnya. Si Takaaki Nakagami ini menjadi andalanya Honda untuk meraup poin semaksimal mungkin. Di free practice kemarin dia sempat mencatatkan waktu yang luar biasa, yang dia sendiri mengakui bahwa aku melihat datanya si Marc Marquez sehingga aku contek settingannya, contek caranya, sehingga aku bisa lebih kencang dibanding balapan pertama di Jerez. Di balapan kedua kali ini penampilannya cukup lumayan karena dia berhasil finish di posisi keempat. Very good job. Kemudian yang finish di posisi kelima adalah Joan Mir. Joan Mir adalah pembalap Suzuki yang kemarin di balapan pertama dia mengalami crash. Tapi kali ini dia aman banget mainnya sehingga bisa finish di posisi kelima. Nah, yang keenam ini adalah si penghuni podium ketiga di balapan pertama, yaitu Andrea Dovizioso teman-teman. Dia start dari posisi ke-15 di balapan kedua kali ini. Jauh banget kan? Tapi udah kelihatan banget bahwa Dovizioso nggak terlalu nyaman dengan settingan motornya kali ini teman-teman. Dia nggak bisa fight kayak di balapan pertama, sehingga dia harus puas di posisi ke-6. Tapi lumayan, Dovizioso berhasil mengumpulkan poin yang akan sangat penting untuk perebutan gelar juara dunianya di tahun 2020. Dan kita nggak lupa juga untuk ngomongin si Marc Marquez ya. Marc Marquez udah melakukan aksi yang sangat heroik teman-teman, karena dia udah berusaha banget untuk kembali ke lintasan balap semenjak free practice ketiga. Dan catatan waktunya nggak buruk-buruk amat loh teman-teman. Selisihnya dia dengan pembalap terdepan saat free practice itu hanya sekitar 1 detikan. Padahal kondisinya belum fit, cuman beberapa hari setelah operasi lengan kanannya. Tapi dia masih bisa kencang. Dan apesnya ketika mau ikut sesi kualifikasi pertama atau Q1, Marc Marquez sempet nyobain 1 putaran, tapi kelihatannya dia udah gak bisa tenaga atau dia udah mulai ragu dengan kondisinya ya. Karena setelah keluar 1 lap, dia balik lagi ke garasi dan dia kelihatan udah lelah banget. Dan akhirnya ada pengumuman bahwa Marc Marquez akan mengundurkan diri dari balapan kedua kali ini. Tapi apapun itu, kita harus acungi jempol dengan usahanya si Marc Marquez yang udah berusaha meskipun hanya selisih beberapa hari setelah dia dioperasi loh teman-teman. Jadi patut kita kasih salut setinggi-tingginya untuk pembalap hebat kayak si Marc Marquez ini. 2 seri balapan udah kita lewati dan banyak sekali drama yang nggak bisa kita tebak, sehingga di balapan berikutnya, seri ketiga yang akan diadakan di sirkuit Brno, aku yakin kita akan melihat banyak sekali kejutan baru di balapan-balapan berikutnya, sehingga jangan sampai kalian lewatin musim 2020 yang bakal seru. Dan kita lihat nanti apakah Marc Marquez bisa comeback di balapan ketiga, atau Fabio Quartararo bisa berhasil mempertahankan posisinya di top standing 2020, atau mungkin banyak sekali kejutan yang nggak bisa kita tebak. Jadi stay tune terus untuk ikutin balapan-balapannya ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Aku harap kalian enjoy dan jangan lupa
terus support channel Gibinarik ya. Kita ketemu di video berikutnya. See you later.